Yang namanya jihad, yang namanya jihad bersatu untuk menyatukan kekuatan. Apa yang disatukan kekuatannya? Zaman sekarang bukan tenaga, tapi nilai yang paling berharga di dunia itu sekarang itu nilai uang. Karena segala sesuatu bisa dinilai dengan uang. Negara ada bisa dibeli. Penduduk manusia aja bisa dibeli. 8 jamnya berapa? 1 jamnya berapa itu nilai nilai manusianya itu dibeli. Jadi membeli membeli budak itu murah. Jadi nilai yang paling berharga bukan manusia, bukan kepercayaan, bukan jasa, tapi nilainya itu mata uang. Nah sekarang dari kalian semua itu salah satunya insya Allah ada yang bernilai. Jihad yang pertama contohnya, apabila ada mempunyai tabungan banyak untuk dititipkan atau diinvestasi. Jadi nomor satu itu investasi. Nomor dua namanya dipinjamkan untuk ngurus KUR, kredit usaha rakyat. Yang nomor tiga nabung. Itu semua hak milikmu, bukan haknya jamaah. Kamu tuh hanya menitipkan, menginvestasikan, meminjamkan nama, semuanya yang bertanggung jawab jamaah. Apabila ada aset nganggur atau lama saya punya tanah nggak pakai apa-apa, lama biarkan aja dibeli orang, nggak boleh. Setelah itu, lah itu terus nggak produktif, nggak kamu tanami apa-apa atau nggak begitu produktif. Itu kamu jual, nanti titipkan ke investasikan. Kalau investasi ada hasilnya, investasikan ke koperasi atau jamaah, ada hasilnya nanti tiap bulan. Dan hasilnya itu setiap bulan rutin sampai kalian mengambil pokoknya. Atau bisa kamu wariskan ke anak turunmu. Investasimu 100 juta, 200 juta. Itu kamu tiap bulan mendapatkan hasil dari investasi. Sampai kapan? Sampai kamu mati, kamu wariskan bisa. Itu contohnya. Nomor dua, meminjamkan nama. Lah, meminjamkan nama itu dapat apa kamu? Loh, kamu itu saya ajak jihad. Kalau sudah lunas, akumulasimu itu habis, kur, nanti sebagian dari yang kita mampu mengangsur itu kan sudah lunas. Itu diberikan kepada kalian. Lah, harapan saya, jamaah itu nggak ada yang pada akhirnya mewariskan kepada anaknya itu kebodohan dan kemiskinan.
Kalau kalian nggak punya aset, nggak punya investasi, nggak punya namamu, nggak punya eh, buat apa-apa, terus kamu mati, pinter juga enggak, imannya anakmu itu loh, anakmu sekarang itu termasuk Gen Z, Gen Z, Gen Z itu nggak pernah mengenal rasa susah. Terus pertama belajar itu dari gadget atau HP. Jadi nggak mengenal pendidikan agama seperti kalian yang udah sekarang masih udah tua-tua kayak gini. Mengenal agama, mengenal Tuhan, mengenal apa itu nggak kenal. Walaupun kamu sekolah kan di sekolah ngaji alibata, tetapi berbeda. Hanya bisa baca tulis Arab, tapi nggak mengenal ketuhanan, nggak mengenal ilmu, nggak mengenal agama terlalu dalam. Sehingga untuk menjadikan dia tertarik untuk mengenal penciptanya itu lemah. Lebih kuat pada kalian itu. Pendidikan agamanya kental. Masyarakatnya masih kental. Jadi harapan saya, semua jamaah itu nantinya bisa di usia akhir itu bisa tidak dibebani dengan kemiskinan struktural. Kalau nggak kerja, nggak makan. Terus siapa yang mikirkan? Belum tentu anak-anakmu nanti kalau udah mapan mampu memberikan jatah kepada kamu. Anakmu mapan ya untuk dirinya dan keluarganya lagi. Sedangkan kamu kan kalau nggak kerja tetap nggak punya penghasilan. Nah, sedangkan usiamu sudah tidak memenuhi untuk bekerja. Nah, itu semua kalian nanti bingung. Jadi agar tidak merepotkan anak turun, tapi bisa mewarisi. Seperti itu pemikiran saya. Loh, kita itu diwarisi apa sih sama orang tua? Orang tua juga nggak mampu didik, nyekolahkan sampai tinggi aja nggak mampu. Ngasih makan bisa kenyang aja udah seneng. Jadi karena berdasarkan pemikiran yang seperti itu, masa depan kalian tuh loh, nanti kalau udah tua-tua pada udur usianya itu loh bisa ikut ngaji, ikut Zoom, santai hidupnya. Udah ada penghasilan dari mana? Dari investasi, dari atau dari tabunganmu. Ya, seperti itu pemikiran saya. Agar tidak membebani siapapun. Nah, kok kalian nggak diarahkan, kamu menjelang tua, kamu udah mulai memberikan semua harta bendamu untuk anak turunmu. Setelah itu kamu udah nggak punya hak daripada rame. Setelah itu kalian terlunta-lunta. Anakmu merawatmu nggak mungkin sepenuh hati. Dia udah merawat keluarganya sendiri. Banyak orang tua dititipkan di panti jompo. Nggak terawat, nggak pernah disambangi. Hartanya udah diwariskan kepada anak-anaknya. Kalau kalian nanti nasibnya seperti itu, siapa yang susah? Ya saya yang susah. Kita itu diwarisi kemiskinan dan kebodohan oleh masyarakat kita, keluarga kita dulu. Muliakan sampai
sampai tinggi itu nggak mampu. Kadang aja sekolah sampai SMA aja udah selesai, nggak kuat sekolahkan. Lah harapannya ke depan tuh nggak begitu. Minimal itu di usia tuamu itu nggak terlunta-lunta gitu loh. Lah kalau tabungan itu itu kan untuk kur dan investasi. Kalau untuk tabungan itu gimana fungsinya? Tabungan itu kalau anak-anakmu walaupun masih kecil yang kamu menginginkan dia harapannya nanti mengenal Tuhan, masuk jamaah, berikan sebagian itu untuk menabung. Nilainya berapa? Terserah kalian, yang penting aktif. Walaupun 10.000, 1.000 itu saya terima. Tapi aktif tiap bulan ada ketersambungan. Jadi bukan nilainya yang saya harapkan, tapi nilai ketersambungan. Kalau anakmu punya tabungan, oh kamu punya tabungan, kamu bilangi, tabunganmu segini loh di sana di jamaahnya Bapak, jamaahnya Ibu. Oh, oh, saya punya uang. Itu jamaah apa lah? Kamu bisa menjelaskan. Jadi untuk memicu pertanyaan tentang Tuhan kepada anakmu lewat itu kamu beri, kamu suruh nabung sendiri. Ini nabung ke ke jamaah. Biar begitu. Akhirnya dari memicu pertanyaan dari anak turunmu, akhirnya dia mengenal kalau yang menjelaskan kamu. Lah, saya disuruh bertanggung jawab kepada anak turunmu sampai kapanpun. Lah, tapi kalau saya nggak tahu, nggak mengenal lewat apa mengenalnya. Lah, anakmu juga nggak butuh mengenal saya, walaupun ketemu saya ya udah hilang setelah itu. Terus bagaimana cara saya menyelamatkan keimanan anak-anakmu? Anakmu ya nggak butuh kenal saya, nggak butuh kenal jamaah. Bagaimana caranya? Ya nantinya kalau anakmu sudah bekerja sendiri, bisa menghidupi sendiri, suaramu itu nggak mungkin didengar. Kamu bilangin iman, lah dia lebih lebih kaya dari kamu kok. Ya bapak aja iman kok ya nggak minta harta ke Tuhan. Kalau dibalik gitu kamu kalah, marah-marah mungkin. Saya nggak perlu urusan kayak gitu juga udah bisa makan. Udah enak sekarang. Karena saya fokus. Bapak itu ngurusi Tuhan aja dari dulu nyatanya ya melarat. Kalau dibilangin kayak gitu gimana jawabmu? Semua orang itu bergerak untuk mandiri. Jadi memisahkan diri. Jadi menuju ketidakteraturan semua orang. Semua orang itu menuju ketidakteraturan, menuju memisahkan jarak mandiri, memisahkan jarak mandiri. Seperti itu. Terus dengan apa kalian terikat? Jadi seluruh dunia bukan manusia saja, alam semesta itu bergerak menuju entropi. Entropi itu bergerak acak menuju ketidakteraturan. Entropi itu seperti gaya sentrifugal tuh loh. Gaya sentripetal. Kayak kelereng kalau diletakkan di mangkok, terus mangkoknya diputar.
digoyangkan, lah itu lama-lama bisa keluar. Lah itu namanya entropi seperti itu. Jadi seluruh dunia itu bergerak untuk menuju ketidakteraturan. Bukan teratur semakin lama. Itu alami, sifat dunia itu seperti itu. Alam semesta seperti itu. Kalian dulu teratur rukun satu kelompok ya itu masih masih bersatu sama adik, sama kakak, sama ibu, sama bapak. Lah setelah itu kalian mandiri loh. Mandiri, mandiri, terpisah, terpisah. Loh bergerak menuju ketidakteraturan. Asalnya teratur dalam satu rumah. Anak-anakmu juga begitu nantinya. Bergerak menuju entropi memisahkan diri. Cucumu juga begitu nantinya. Kita aja juga begitu. Jadi alam semesta itu bergerak menuju entropi. Nanti dicari di Google apa maksudnya entropi itu. Lah untuk tetap terikat walaupun terpisah dunianya, jasadnya yang dihadapi itu udah beda-beda. Tetapi ada pengikatnya. Lah agama itu untuk melawan dari entropi dunia. Jadi jadi agama orang yang dekat dengan Tuhan itu menuju sintropi atau memusatkan diri dari yang tidak kenal, bukan hubungan darah, semuanya menuju persatuan, menuju persaudaraan. Jadi lintas batas bukan karena golongan, bukan karena DNA. Oh ini yang beriman khusus DNA-nya Nabi Nuh. Enggak. Oh khusus yang punya DNA dari Rasulullah ini yang bisa beriman, yang selamat. Enggak begitu. Jadi urusan DNA semuanya, urusan darah, urusan manusia, urusan alam semesta, semuanya bergerak menuju entropi ketidakteraturan. Atur aja kalau mampu. Itu udah hukum alam itu. Lah agama satu-satunya sarana Tuhan menjadikan alam semesta bergerak menuju entropi tetapi arahnya yang membawa arah manusia yang memimpin yang dipercaya Tuhan itu menuju sintropi atau keteraturan. Kalau kerajaan kepemimpinannya berdasarkan urusan dunia apa? Darah. Jadi hanya pada batas Khulafaur Rasyidin atau empat khalifah pengganti Rasul itu tidak berdasarkan kepemimpinan tidak berdasarkan turunan darah. Setelah itu dikuasai oleh Bani Umayyah. Lah itu turun temurun dari anak turunnya. Setelah itu Bani Abbasiyah turun temurun sampai ratusan tahun. Setelah itu
Turki Utsmani itu turun temurun dari golongan darah yang memimpin. Padahal aturan Tuhan kepemimpinan tidak didasarkan dari golongan darah. Ini DNA-nya keturunannya. Itu nggak mungkin. Sudah dikasih contoh pada Nabi Nuh, Nabi Nuh, Nabi Lut itu anak turunnya justru tidak. Contohnya dari Nabi Isa, bukan keturunan Nabi Isa yang diangkat oleh Allah menjadi Rasul, tetapi dari Muhammad, genetik dari Ismail. Jauh, nenek moyangnya jauh itu. Kembali lagi, agar anak turunmu tersambung dan mempertanyakan tentang jamaah dengan kamu. Kamu pancing dengan ditabungkan, terus dibilangin. Nilainya itu nggak penting. Yang penting ada nilainya. Entah 1.000 perak, 2.000, atau 5.000, atau berapa. Itu nggak masalah. Yang penting rutin. Entah rutinnya tiap bulan. Maksimal itu 1 bulan sekali harus. Maksimal paling lama 1 bulan. Minimalnya setiap hari ya boleh. Itu untuk membuat pertanyaan dari anak turunmu nanti, ini tabung di mana toh? Nah, itu untuk membuat pertanyaan, memancing, memicu pertanyaan dari anak turunmu sehingga kamu bisa menjelaskan. Kalau nggak gitu kapan? Wong mereka sudah punya dunia sendiri. Kalau udah gede, pinter, sekolah sendiri-sendiri, udah mandiri, udah kerja, kamu loh bicaramu itu nggak mungkin didengar karena yang dibutuhkan dia udah punya, dia udah bisa kerja sendiri. Ini paham apa enggak yang saya jelaskan? Paham, Gus. Paham, Paham, Bang. Paham, Gus. paham, Gus. Siap, siap. Jelas, Gus. Jadi gunanya untuk itu, investasi juga untuk itu, untuk masa depanmu sendiri. Kur nantinya kamu namamu dipakai untuk pengajuan kur. Setelah itu nanti dititipkan di koperasi, nanti yang nyaur koperasi kalau lunas nanti siapa sih yang ngambil keuntungan? Itu kan tercatat semua, ada catatannya. Lah kalau untuk ngangsur aja mampu, masa untuk ngasih kamu separuh itu nggak mampu? Ya mampu dong. Seperti itu. Kalau investasi sama kur itu untuk diri kalian. Kalau tabungan itu ya untuk diri kalian juga, ya untuk anak turunmu. Kalau investasi bisa kamu wariskan, tapi kalau kamu udah mati, nanti diwariskan hasilnya. Kalau pensiun kamu mati udah nggak diwariskan. Kalau itu nanti diwariskan. Itu maksudnya. Agar apa? Agar ada keterikatan anak turunmu biar belajar, biar mengenal Tuhan, biar tidak bercerai-berai. Kalau anak turunmu kamu warisi harta sekaligus pengetahuan, iman karena sudah masuk jamaah, karena ada keterikatan dari awal. Siapa yang bahagia? Punya anak turun iman dan rukun. Nggak mungkin terputus dengan kalian. Ya kalian sendiri.
Jelas semuanya. Jelas, Untuk Gus. untuk Gus, memutus kemiskinan Alhamdulillah. struktural, untuk memutus kemiskinan dan untuk memutus kebodohan, satu-satunya jalan yaitu. Saya nggak yakin kalau kamu bisa menjelaskan ke anak-anakmu dengan jelas, itu nggak mungkin. Kalau nggak dididik masuk kelompok, setelah itu kenal semuanya, nggak mungkin. Kalau nggak tertarik dengan jamaah, mau gimana? Karena semuanya arah dunia, arah manusia. Sekarang itu individu semuanya. Yang dituju dia mapan dunia sampai dunianya. Kalau dia udah mapan dunianya, kamu ajak untuk berjamaah, nggak mungkin mau. Dia lebih penting bekerja. Kalau udah lebih penting bekerja, setelah itu menikah, setelah itu punya anak. Nggak mungkin, apalagi kamu lebih miskin daripada anakmu. Ngomongin Tuhan udah kedaluarsa itu. Jadi satu-satunya jalan untuk jihad agar dirimu selamat dunia akhirat dan agar keluargamu selamat dunia akhirat, ya itu jalannya. Memperkenalkan yang pertama investasi, yang kedua kur, yang ketiga nabung. Itu semua hakmu. Beda kalau kalian jariah. Kalau jariah itu digunakan oleh jamaah untuk di jalan Allah, untuk apa, fasilitas-fasilitas apa gitu. Jariah. Kalau itu kalian menerima hak dari pendidikan pengetahuan, saran-saran dan lain sebagainya. Kalau itu nggak ditentukan, kalau punya ya nggak apa-apa, kalau nggak punya ya nggak apa-apa. Tapi kalau nabung wajib, itu aturan. Nilainya terserah, tapi wajibnya itu loh. Agar menjadi jalan sarana untuk kenalnya kamu, anak turunmu dengan jamaah. Bisa diterima ya? Bisa. Bisa Gus, sangat jelas Siap, bisa sekali. Gus. Karena itu ada ikatan dengan keimanan Gus. Jelas. Jelas banget. Ya udah, gitu aja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Buranan. Ini beneran ya, bukan mainan. Ini ati buranan. Buranan ya.